Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah fakta tentang binatang semut, yang dimana memiliki rahasia yang tersembunyi dan juga jarang diketahui. Adalah binatang kecil unik, yang menyimpan banyak rahasia serta hidup berkoloni dengan komunikasi yang luar biasa, dialah semut. Dalam kitab Hasyiah Al-Syarqawi dan I'anah Al-Tolibin, dijelaskan bahwa haram hukumnya membunuh semut yang besar. Karena tidak menyakiti sedangkan semut yang kecil diperbolehkan kalau menimbulkan madorot, menyakiti. Tidak diperbolehkan membunuh semut dengan cara dibakar, kecuali tidak ada cara lain. Kalau semisal binatang ini tidak membahayakan bagi kita sebaiknya jangan dibunuh. Sebagaimana diriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 5 macam hewan, yakni semut, lebah, katak, burung hudhud dan burung syurak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Semut memiliki kaki-kaki yang kuat hingga mampu mengangkat beban 3 kali lipat dari ukuran badan mereka, serta bekerja sama untuk mendapatkan makanan yang cukup bagi dirinya dan kelompoknya. Memiliki 2 perut. Yang satu untuk dirinya sendiri dan satunya lagi dibagikan dengan teman-teman sekelompoknya, dikarenakan ukurannya yang kecil hingga tidak memiliki ruang untuk mengakomodasi sistem pernapasan yang rumit layaknya manusia. Sebaliknya, binatang unik ini memiliki cara respirasi sendiri untuk membantu mengangkut oksigen di sekitar tubuh mereka, menghirup oksigen melalui serangkaian lubang, yang terletak di sekitar sisi tubuh mereka. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu sekelompok semut di mana terdapat dalam Al-Quran, Surat An-Naml. Ketika itu Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang melewati sebuah lembah, dan ternyata lembah itu hidup satu koloni semut. Dengan rasa khawatir kalau kelompoknya terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, maka pemimpin semut memperingatkan kepada semut-semut lainnya, untuk menyelamatkan diri masuk ke sarang mereka. Nabi Sulaiman pun tersenyum takjub, menyaksikan kecerdasan semut-semut itu. Yang dimana dijelaskan di dalam ayat, maka dia, Sulaiman, tersenyum dengan tertawa, karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada 2 orang ibu bapakku. Dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml, 19. Diketahui Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berkomunikasi dengan hewan, serta memahami bahasa mereka. Kemudian suatu waktu, Nabi Sulaiman bertemu seekor semut dan berkata, "Wahai semut, berapa jumlah makanan yang engkau habiskan dalam kurun 1 tahun?" Kemudian semut menjawab, "Dalam 1 tahun, aku dapat menghabiskan 1,5 butir gandum, untuk mencukupi kebutuhan makanku." Kemudian Nabi Sulaiman memasukkan semut ke dalam botol, dan tidak lupa untuk memberi ruang untuk masuknya oksigen. Beserta 1,5 butir gandum lalu pergi meninggalkan semut itu. Setelahnya 1 tahun berlalu, Nabi Sulaiman mendatangi semut yang berada dalam botol yang berisi 1,5 butir gandum. Ketika membuka botol itu, beliau menemukan gandum yang masih tersisa setengah. Semut itu tidak memakan semua gandum yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Lalu beliau bertanya, "Wahai semut, mengapa engkau tidak memakan habis gandum itu? Padahal engkau berkata bahwa, dalam waktu 1 tahun dapat menghabiskan 1,5 butir gandum, mengapa masih ada sisa setengah?" Lalu semut pun menjawab pertanyaan dari beliau. "Wahai Sulaiman, ketika aku berada di bawah jaminan Allah,
maka akan aku habiskan 1,5 butir gandum itu, karena aku yakin Allah tidak akan pernah lupa kepadaku. Tetapi ketika aku berada di bawah jaminanmu, dan engkau meletakkanku di dalam botol, maka aku khawatir, engkau akan lupa kepadaku setelah 1 tahun. Maka aku sisakan persediaan gandum 1/2 butir ini. Sungguh tidak disangka, bahwa semut, memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa rezeki adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalam Al-Quran Surah Hud 6 dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sebagaimana, semut adalah salah satu pelajaran bagi kita semua. Hewan yang kecil, rentan terinjak dan sebagai mangsa oleh hewan lainnya, namun semangat dalam berkelompok. Serta bergotong royong untuk suatu tujuan, yang terorganisir, juga tidak mudah untuk mendapatkan makanan, dikarenakan area atau daerah, memiliki koloni yang berbeda-beda. Tidak jarang, mereka saling memperebutkan wilayah demi sumber makanan, untuk kelompoknya masing-masing. Adapun nilai-nilai pelajaran yang dapat kita jadikan pelajaran, yakni, semut adalah hewan pekerja keras, dan mempunyai inisiatif yang tinggi. Hampir setiap hari mereka sibuk berjalan ke sana kemari, guna mengumpulkan makanan untuk persediaan, di mana dipimpin oleh seekor ratu. Yang berperan sebagai penghasil telur, yang bekerja adalah para semut pekerja, kebanyakan adalah betina. Tanpa harus diperintah mereka sudah melakukan pekerjaannya. Semut tidak mudah menyerah, jikalau ada hambatan atau rintangan menuju sesuatu, pastilah mereka akan mencari cara untuk mengatasinya. Semut memiliki solidaritas yang tinggi. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah dan Al-Hikmah fi Mahlukatilah, bahwa semut akan membantu temannya yang kesusahan ketika membawa sesuatu. Semut adalah salah satu binatang yang cerdas. Mereka membangun ruang bawah tanah sebagai tempat beristirahat, dan sebagai tempat penyimpanan telur. Yang dimana bangunan sarangnya di tempat yang lebih rendah daripada tanah, untuk mengantisipasi dari bahaya banjir. Selain itu, semut juga bermanfaat bagi ekosistem, yakni, membantu menumbuhkan tanaman baru dari biji-bijian yang mereka bawa. Membantu proses penyerbukan bunga, membantu aerasi tanah, yang memungkinkan oksigen dan air mencapai akar tanaman. Selain itu, semut membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang terjatuh di lantai. Jadi sobat, hewan kecil ini adalah salah satu inspirasi bagi kita semua, dan salah satu hewan yang istimewa. Kalau tidak mengganggu atau menyakiti, sebaiknya jangan dibunuh. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.